usir dia dari kerajaan surga, kerajaan Allah yang kudus itu. Jadi Tuhan sang pencipta, sedangkan malaikat diciptakan. Malaikat diciptakan dari Tuhan. Bagaimana mungkin apa yang diciptakan mau menyamai yang sang pencipta? Jadi tidak bisa. Sedangkan nafas hidup, segala macam gerak tubuh, roh dan jiwa itu diberikan oleh sang pencipta ini, bukan yang diciptakan ini menciptakan dirinya sendiri, tidak. Jadi ada aturan di dalam garis kolom bawah bumi ini, ada aturan. Segala macam makhluk yang bernafas pun ada aturan, karena satu sang pencipta itu tidak ada pencipta lain lagi. Jadi pencipta itu adalah Tuhan Sang Mahakarya, Soko Guru di atas segala hal, dan bahkan dari sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah tergantikan. Baik, kita lanjut. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Jadi tanah liat ini, mungkin adik-adik sekolah minggu, mungkin pemuda, tanah liat ini yang biasa kita main-main toh. Tom lihat itu baru Tom bikin dia begini, Tom main lempar-lempar, main tempel toh. Ah itu. Tanah liat punya tangan ke tidak sekarang? Tanah liat ada punya tangan ke tidak? Tidak toh? Ah, demikian juga seperti yang difirmankan di dalam kitab suci yang kudus ini. Jadi tanah liat tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Serta kita ini juga diciptakan dari tanah. Tapi yang ciptakan kita itu yang maha kuasa, yang luar biasa yang ciptakan kita. Jadi kalau tanah liat kosong saja, tidak mungkin bisa hidup, toh tidak punya nyawa. Ada amin, saudara, tidak punya nyawa untuk menghidupkan diri sini sendiri. Tapi karena adanya Tuhan, adanya Sang Pencipta itu menciptakan kita sehingga kita bisa bernafas. Kalau kita sendiri mungkin untuk apa juga? Adam diciptakan Hawa, terus Adam diciptakan dia diri sendiri, tidak mungkin toh. Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang kasih taruh hikmat, Tuhan yang kasih taruh marifat, pengetahuan. Sampai sekarang ini ada orang yang hebat-hebat, orang yang mungkin dong pimpin dunia ini. Sampai Bali lagi bikin terbaik. Jadi Tuhan selalu masih ada untuk kita. Jangan pernah melebihi daripada Sang Pencipta. Baik. Ayat yang ke-10 berbunyi, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Jadi saudara sekalian, susah payah tidak akan menghasilkan segala sesuatu. Tuhan yang membantu, menolong, sehingga kita dapat berkat, kita dapat segala macam karya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ibu melahirkan kita 9 bulan, menderita sampai kita lahir. Tapi itu pun juga Tuhan yang memberikan semuanya. Kita kerja, berkat, siapa yang beri? Tuhan juga yang memberi. Kita perjalanan hidup, dijauhkan dari kecelakaan, maut, siapa yang melindungi kita? Sekarang saya tanya, siapa yang melindungi kita? Kalau bukan Tuhan, kita bukan apa-apa. Jadi susah payah. Siapa yang mengandung di sini? Firman Tuhan bilang, beginilah, celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Jadi celaka orang yang berbantah kepada orang tuanya, karena Tuhan bilang juga orang tua adalah Allah kedua di dalam dunia ini, serta Tuhan memberikan benih itu ke setiap ibu-ibu di dalam dunia ini untuk melahirkan seorang anak. Tuhan sudah membentuknya beribu-ribu mungkin tahun yang lalu, dan masa Tuhan sudah ada di dalam benak Tuhan. Tinggal siap Tuhan kasih taruh di dalam dunia ini lewat
kandungan seorang ibu dan diperanakan oleh seorang ayah. Jadi kadang anak-anak membantah orang tua. Kadang ada orang tua juga yang bisa bilang begini, setengah mati saya saat mengandung kau selama 9 bulan. Kalau saya tahu begini, saya terus apa-apa kok kak, saya terus melahirkan kau. Itu kadang ada orang tua juga yang bilang begini. Karena apa? Memang benar, karena Tuhan taruh benih itu di seorang ibu untuk melahirkan kita dalam dunia ini. Ada yang tahu kah? Ada yang tahu kita lahir kapan? Ada yang tahu? Mungkin tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tuh tahu pasti. Kita lahir kapan? Kita dibentuk? Kita besar seperti apa? Kita besar seperti apa? Itu cuma Tuhan yang tahu. Tidak satupun manusia yang tahu. Kehidupan dan kematian pun juga Tuhan yang tahu. Tidak ada satu manusia pun yang tahu. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ayat yang ke-12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku lah yang membentangkan langit. Dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku lah yang membentangkan langit. Akulah yang menjadikan bumi. Akulah itu siapa? Kalau di bahasa harfiahnya di dalam Alkitab ini, kalau A besar itu menandakan bahwa ketuhanan. Terus di belakang huruf macam huruf vokal, macam di belakang akhiran begitu. Kalau ada tulisannya berarti itu merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kadang juga saya lihat di sini ada banyak orang yang pakai bahasa untuk tulis ketuhanan itu, tulis pakai huruf kecil. Sama seperti dompu diri sendiri. Begitu. Jadi Sang Pencipta ini yang andal. Sang Pencipta harus dihargai. Sang Pencipta yang menciptakan kita hidup di dalam dunia ini bukan karena kuat dan gagah kita, namun Sang Pencipta. Semua semata-mata karena Sang Pencipta. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas berganti tahun. Dia selalu memelihara kita. Baik, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Kita duduk di bumi ini, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan bumi, langit, serta segala macam isinya. Serta hewan yang berkeriapan juga itu mempunyai nafas. Siapa yang memberi nafas? Tuhan yang memberi nafas. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Tuhan punya tangan yang membentangkan langit dan memberi perintah untuk seluruh tentaranya. Macam contoh seperti begini, kita berdoa, Tuhan, pada malam yang indah ini atau pada pagi hari yang indah ini, kami ada dapat gangguan dari setan, iblis, wangi, dukun, tukang sihir, orang kuat, penyembah berhala, pembaca mantra, yang bikin takut, balak maut, kecelakaan, sakit penyakit. Tuhan, kami butuh perlindungan daripada Tuhan. Kirim para tentara langit di malaikatmu, turun untuk menjaga kami, turun untuk menggebas segala macam kuasa kegelapan ini dengan pedang bermata dua. Sekarang tanya, pedang bermata dua itu apa? Ini firman Allah yang kudus. Pedang bermata dua yang akan menyapu bersih segala macam kuasa kegelapan. Roh setan itu, roh malaikat maut, bahkan balak maut pun takut kepada kita kalau kita berdoa berserah diri kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta. Jadi kita lanjut ayat yang ke-13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada di dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang akan melepaskan. Jadi semua segala macam hal di dalam dunia ini itu Tuhan saja. Tuhan. Kita mau kemana? Kita ada dalam penjara kah? Ada dalam pembuangan? Tuhan yang pasti menolong. Mungkin Tuhan kalau di zaman dahulu di perjanjian lama itu Tuhan menolong secara langsung.
Tuhan turun, kasih nyata-nyata pernyatakan dirinya kepada hamba-hamba Tuhan yang pada kitab di perjanjian lama di zaman dahulu, yaitu untuk setiap nabi-nabi, Abraham atau Ishak bahkan Yakub, 7 turunan ini sampai terjadinya ada suku Yahudi dan bangsa Israel. Baik, jadi Tuhan membuat semuanya ini indah. Pada waktunya Tuhan yang membuat duka, Tuhan yang membuat sukacita, Tuhan yang juga bisa bilang anak ini lahir detik ini dengan selamat, selamat. Tuhan juga bisa buat orang ini hidup atau meninggal tergantung daripada Tuhan. Nah itu. Jadi Tuhan akan melepaskan kita dari segala macam hal-hal. Tuhan akan menghalau segala macam bencana alam. Macam sekarang terjadi nih, asal mengambil keluar sedikit dari konteks firman Tuhan. Untuk bahwa tadi malam Bapak Pendeta Yeskel Komo dari Nabire, Bapak chat, Bapak tulis mungkin sedikit di Facebook, Bapak selesai kirim KKR, kirim video KKR di Nabire. Sedang KKR terjadi guncangan gempa yang dahsyat di Nabire, tapi puji Tuhan tidak ada korban jiwa sama sekali. Namun Tuhan selalu ingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berjaga-jaga. Selalu berjaga di dalam Tuhan dimanapun saya tempatnya, karena kita tidak tahu hari yang gelap ini, dunia yang sudah semakin jahat ini, dan orang sudah tidak tahu mengenal Tuhan lagi, serta gempa ini dahsyat, gempa bumi yang begitu porak-porandakan. Kita lihat saya mungkin ya ini minta maaf lagi, saya mengambil sedikit keluar dari konteks firman Tuhan, dari pasal dan ayat yang saya bawakan di pagi hari ini. Saya berbicara pagi hari ini, ya mungkin ini juga sangat penting karena gempa ini bikin panik orang. Satu kali saya di rumah dengan istri, bahwa saya bilang, Ma, tidak usah lari. Kok tidak usah lari kemana? Gempa itu tenang saja, tidak usah panik-panik, takut kah? Tuhan tenang saya, kalau Tuhan kehendak kita mati hari ini ya mati. Kalau Tuhan kehendak kita hidup ya kita hidup. Berarti kalau Tuhan kehendak kita hidup, berarti itu kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Untuk setiap orang yang bersandarkan pengertiannya kepada Tuhan. Ada amin? Haleluya. Saya bilang, Ma, tidak usah lari. Ini sampai kakak hamba Punataba juga, kakak Brandy datang ke rumah juga. Itu selalu kita sama-sama menguatkan bahwa ini nih cuman Tuhan berikan supaya manusia tidak kepala batu, tidak belajar ini. Yang saya tekankan di sini tuh saya paling, ya sekarang juga bikin di tempat yang kita tinggal juga tuh bikin, bukan saya singgung orang, tapi memang sekali anak-anak ini saya lihat tidak bisa dengar-dengaran lagi sama saya dengan Muli, sudah tidak bisa dengar-dengaran lagi keton dua. Terus didoktrin dengan segala macam setan tete bengek. Saudara, ikatan itu membawa kita ke dalam kebinasaan. Ikatan kuasa kegelapan lah, ikatan belajar ilmu swangi lah apa. Saya itu tidak pernah takut barang itu karena dari kecil saya Bapak selalu tanamkan saya dengan firman Tuhan. Saya kakak yang tua, hambanya, serta kakak yang nomor kedua juga, kita ditanamkan untuk tidak boleh takut-takut barang-barang begitu. Karena barang begitu tuh menyesatkan, saudara. Barang begitu membawa kita pada kebinasaan. Jadi mungkin gempa ini buat masyarakat di Jayapura nih, umat Tuhan sampai tergoncang. Dalam arti iman lagi sudah tidak ada. Sampai lari-lari tak keruan sana. Sampai kita tidak tahu mau bikin bagaimana lagi. Orang sampai takut, sampai bilang gedung jatuh, patah, runtuh. Padahal terada. Ini gempa kecil saja. Terkecuali seperti di Turki sana itu yang memang kayak macam di film-film begitu. Film-film. Manusia lari di kiri kanan, barang dia patah. Gedung-gedung patah dari kiri kanan sana. Tidak seperti begitu, saudara. Jadi kita salah menilai zaman ini ya. Zaman ini memang seperti begini.
Itu sudah ditulis juga di dalam kitab suci, di firman Tuhan bahwa hari-hari terakhir itu adalah hari yang jahat, serta bulan akan berubah menjadi darah, matahari mungkin berubah menjadi gelap. Itulah hari Tuhan. Di kitab Yoel ada, Hosea ada. Jadi saudara sekalian, saya balik lagi ke konteks firman Tuhan. Saya tidak buka di kitab lain, tapi cukup di sini saja. Kita lanjut. Beginilah firman Tuhan ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu dan hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain di samping Dia, tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Jadi keterkaitan dari ayat yang ke-14 dan 15 ini diambil dari ayat yang ke-13, yaitu perjalanan Kores. Jadi ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Jadi di sini mereka akan berjalan di belakangmu dan dirantai. Jadi apapun yang kita minta kepada Tuhan, asalkan kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan, maka segala macam hal Tuhan akan berikan. Di zaman dahulu tuh orang yang percaya kepada Tuhan tuh dia akan diperkaya dengan hasil segala macam kekayaan natural. Dia bilang kekayaan alami yang dari hasil dari bumi. Itu diperkaya dengan semuanya itu. Terus emas, kemenyan, dan hampar di Jera, orang-orang kalau di Jera tuh bangsa Israel dulu tuh kalau dong perang di sini, dong Jera orang ini berarti dong bukan sandal tapi dong jadikan babu begitu. Bahasa hari-hari sekarang ini babu. Intinya istilahnya macam pembantu begitu, budak. Jadi semuanya tuh Tuhan kasih. Tuhan kasih kepada Abraham juga. Tuhan kasih kepada Tuhan punya hamba-hambanya di kitab perjanjian lama. Tuhan kasih kepada Musa. Tuhan kasih kepada semua nabi-nabi di kitab perjanjian lama. Supaya kuasa Tuhan terjadi di atas muka bumi ini, supaya semua umat manusia di bumi ini, mau orang apakah, dari orang ujung timur kah, dari orang ujung barat, harus takut kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan tuh banyak hal. Secara garis besar di dalam zaman yang sekarang ini, budak tuh berbicara tentang segala macam hal yang terjadi di dalam dunia ini, yang di masa sekarang ini kita ada hidup ini, Tuhan akan serahkan untuk kita semua. Kita mau minta apa dari Tuhan, mau minta segala macam hal, Tuhan pasti kasih. Kita lanjut. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain, di samping Dia tidak ada Allah. Jadi begitu, di tengah-tengah ada Allah, tidak ada Allah yang lain. Jadi cuman Allah ini saja yang membuat kehidupan umat manusia ini menjadi luar biasa. Jadi firman yang hidup ini yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Jadi semua tunduk, taat, dan takut dengar nama Tuhan Yesus. Semua makhluk di dalam dunia ini pasti akan tunduk dan gentar serta takut kepadanya, sebab Dia yang memberikan segala sesuatu yang kita pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita lanjut. Ayat yang ke-16, tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Ayat yang ke-17, sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan
yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Tukang-tukang berhala nih, seperti zaman sekarang nih sebut kuasa kegelapan, orang kuat, dukun, tukang sihir, suami apa semua itu akan kena noda dan tersipu malu. Dalam arti kita kalau berdoa, Tuhan lihat orang-orang ini, dia mau ganggu-ganggu kehidupan manusia yang bersandar pengertiannya kepada Tuhan. Manusia mau hidup tenang, tidak mau cari-cari gara, tapi biasa kuasa kegelapan ini sering mengganggu. Bukan suami saya bukan orang kuat, tapi ada hal-hal iblis pakai segala macam cara untuk mengganggu umat manusia nih. Bikin supaya tipu begini, tipu ke situ, doktrin begini, doktrin ke situ. Sampai sekarang ini juga ada, saya heran sampai macam ada orang-orang tua juga yang doktrinannya yang tidak baik. Dalam arti bukan doktrin yang baik, tapi doktrin yang tidak baik. Loh, kamu jangan jalan ke situ, nanti orang pukul kamu, kasih mampus kamu kah? Kamu jangan jalan ke situ, nanti ada binatang buas. Kamu jangan jalan ke situ, ada ini tuyul kah apa? Ada setan kecil, ada tunggu-tunggu kamu di situ. Jadi Stop.